Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Shadaqallahul azim. Surat Al-Isra ayat 44. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, akan tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Allahumma arhamna bil Quran, wahai Allah yang diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 44. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu di Kamis malam tentang ajaran agama yang diajarkan oleh seluruh para nabi dan rasul dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada umat dan kaumnya, yaitu ajaran untuk menyambungkan kasih sayang, ya, silah ar-rahim, atau dalam bahasa sehari-hari kita telah mengenal dengan sebutan silaturrahim atau silaturrahmi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah SAW memberikan tausiah, tiba-tiba beliau terdiam. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang pada hari ini telah memutuskan silaturahim, maka berdiri dan keluarlah dari majlisku, kata Rasulullah. Kemudian tak ada orang satupun yang berdiri. Kemudian Rasulullah SAW mengulang sekali lagi, siapa yang pada hari ini telah memutuskan silaturahim, maka berdiri dan keluarlah dari majlisku. Kemudian ada seseorang berdiri kemudian keluar dari majlis Rasulullah SAW dan meninggalkan majlis itu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan kembali tausiahnya, tetapi belum selesai tausiah Rasulullah, belum bubar majlis Rasulullah itu, orang yang keluar tadi balik lagi. Kemudian masuk lagi dia ke dalam majlis Rasulullah
Dan di situ Rasulullah bertanya, ada apa denganmu? Kau pergi dan balik lagi. Kemudian apa kata laki-laki itu? Ya Rasulullah, tadi pagi aku telah memutuskan silaturahim dengan saudara ibuku, dengan bibiku. Ya, dengan bibiku. Karena pertengkaran, lalu si bibi laki-laki ini marah kepadanya dan dia pun marah kepada bibinya. Dua orang ini sama-sama memutuskan tali silaturahim. Kemudian aku ingat peristiwa itu, makanya aku pergi dan menemui bibiku itu dan menyampaikan minta maafku kepadanya. Kemudian kami pun telah bermaafan dan berbaikan, makanya aku kembali lagi di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu sebetulnya Bapak Ibu dengan peristiwa itu. Karena apa? Karena ya diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah berkata kepada laki-laki itu, itulah yang lebih baik bagimu. Ya, itulah yang lebih baik. Pergi menemui orang-orang yang menyebabkan terputusnya tali silaturahim ini, kemudian berbaikan dengannya. Dan disitulah Rasulullah menyampaikan sebuah hadis yang sangat populer. Kita dengar, siapa di antara orang-orang yang memutuskan tali silaturahim dari sebuah keluarga yang besar, satu orang saja yang memutuskan tali silaturahim, maka Allah akan menghalangi rahmatnya turun kepada seluruh anggota keluarga itu. Jadi kalau dalam keluarga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu orang yang memutuskan tali silaturahim ini, maka Allah tahan untuk seluruh keluarga itu, rahmatnya turun sampai yang satu orang tadi menyambungkan tali silaturahim itu kembali. Jadi tidak dibenarkan kalau kita membiarkan saja. Dua orang memutuskan tali silaturahim, anak dengan saudaranya, saudaranya dengan saudaranya yang lain, kemudian dengan tetangganya, bahkan dengan orang tuanya sendiri, dengan ibu kandungnya sendiri, dengan ayahnya sendiri, dan seterusnya. Banyak gini Bapak. Lalu kita biarkan saja, dalam arti biasalah. Tidak ada usaha sedikit pun untuk menyambungkan kembali tali silaturahim itu. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis, seluruh orang yang ada di tengah-tengah keluarga itu mendapatkan ganjaran dengan ditahannya rahmat Allah turun kepadanya. Inilah Ibu dan Bapak dirahmati Allah, pentingnya kita memperhatikan menyambung tali silaturahim ini. Rasulullah SAW bersabda, jadi kalau pengertian silaturahim lah sudah kita pahami, ya, bahwa silah bermakna menghubungkan secara sederhana, ya, dari sekian banyak makna silah itu. Dan ar-rahim, ya, kasih sayang, mencintai, menyayangi dengan sangat dalam. Jadi kasih sayang yang ada pada diri kita sambungkan. Bisa dengan cara kita membahagiakan saudara kita, bisa dengan cara membantu dia secara materi sesuai dengan kebutuhannya, sehingga terlonggarkan kesempitan yang dia lalui. Bisa juga kita memberikan kasih sayang itu kepada makhluk lain selain manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, dan kepada alam ini dengan tidak merusaknya. Nah, Ibu dan Bapak dirahmati Allah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin ukhra." Kata Rasulullah, sungguh ada seseorang mengunjungi saudaranya di kampung lain, tempat lain. Kawak di Penadua pergi mengunjungi saudara awak kan di Sahid misalnya, atau di Kemang Putih yang dekat-dekat sejuk lah misalnya, ya, berjalan kaki kita atau berkendaraan. Fa'arsadallahu ala madrajatihi malakan. Lalu kata Rasulullah,
maka Allah menyiapkan seorang malaikat di tengah perjalanan yang akan dilaluinya. Ya. Falamma ata alaihi, dan tatkala ketika malaikat itu datang pada orang tersebut, qala, malaikat itu bertanya. Apa pertanyaan malaikat itu? Aina turidu. Nah, jadi malaikat itu kan bisa berwujud manusia dan bisa melihatkan wujudnya yang sebenarnya, cahaya putih dan seterusnya. Tapi kali ini malaikat itu datang dalam wujud seorang laki-laki, menemui seseorang di tengah jalan yang hampir sampai ke tempat kampung yang akan dikunjunginya. Malaikat bertanya, aina turid? Hendak kemana engkau? Qala, laki-laki itu menjawab, uridu akhalli fi hazihil qaryati. Maknanya Bapak Ibu, kata orang itu, aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini. Qala, malaikat lantas bertanya, hallaka min ni'matin tarubbuha. Maknanya Bapak Ibu, apakah engkau ingin mengunjungi saudaramu itu karena ada sesuatu keuntungan yang akan engkau peroleh dari orang itu? Jadi ada udang di balik awan, ada udang di balik batu lah. Ya, kan ada orang mengunjungi saudaranya Bapak Ibu, datanglah ya koledor sakiwak ini. Kalau di sana loti, jadi mengunjungi saudara dengan ada maunya, gitu kan? Ditanya malaikat, apakah ada maumu untuk mendapatkan keuntungan dari mengunjungi saudara itu darinya? Orang itu menjawab, la, ghaira anna ahbabtuhu fillahi, tidak, melainkan aku mengunjunginya karena kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengunjungi saudara ya dengan dorongan karena dia mencintai Allah. Kenapa dia mencintai Allah? Karena Allah telah berikan kasih sayang ke dalam hatinya dan dia ingin yang menyambungkan kasih sayang yang sudah ada di dalam hatinya itu, sehingga dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tahu. Maka diutus malaikat kepada orang itu untuk mengatakan apa? Qala, malaikat itu berkata, fa inni rasulullahi ilaika. Ketahuilah, aku diutus oleh Allah kepada engkau. Malaikat dia untuk mengatakan bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu, untuk mengatakan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintainya. Hadis menunjukkan dua hal secara garis besar. Pertama adalah ya melakukan hubungan silaturahim, menyambungkan hubungan silaturahim. Yang kedua itu adalah lakukan itu karena landasan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau melakukan hubungan silaturahim Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa kita lakukan dengan datang mengunjungi saudara kita dengan berjalan kaki, bisa. Atau dengan memberikan bantuan dengan harta yang kita miliki, atau juga dengan melakukan segala sesuatu yang membuat dan menggembirakan hatinya. Nah, itu bentuk silaturahim Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengingatkan kepada nabinya dan Nabi ajarkan kepada kita, lakukanlah semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang misalnya begitu disakiti hatinya, kemudian orang yang menyakiti hati dan perasaannya itu sakit, dirawat di rumah sakit. Ketibu diawak misalnya, baik dengan perkataannya ataupun dengan perbuatannya, sehingga perasaan kita merasa terlukai. Tiba-tiba Ibu dan Bapak ya terdengar di awak ini sakit, dan dia ada hubungan karib kerabat. Jadi
masalah tentang silaturahim kok itu banyak hubungannya dengan, kalau dengan sesama kita, dengan karib kerabat kita. Tentu penyulut yang memutuskan hubungan silaturahim itu bisa harta, bisa perkataan, pergaulan sehari-hari dan sebagainya. Nah, ini ibu dan bapak dan Allah, orang itu sakit, kemudian sudah lama dirawat di rumah sakit, dan seluruh orang kampung sudah tahu. Tiba-tiba pun orang berbisik, saudaranya sendiri baru melihat dia ke rumah sakit, dan saudaranya itu contohnya kita, ya. Apa yang harus kita lakukan pada waktu itu, Bapak Ibu? Kedua peperangan di dalam. Pertama, desakan dan bisikan setan, ya, yang bersama dengan hawa nafsu yang mengatakan kepada dia sajalah, ya, kau matinya kemana hati gue sakit. Atau bisikan malaikat, ya, yang mengatakan, lihatlah saudaramu, kemudian doakanlah ia, hiburlah dia, dan lakukan itu karena Allah. Dua bisikanku kan berperang. Maka ketika seseorang itu berdoa kebaikan, di sampingnya itu juga sudah ada upaya iblis agar, ya, doa orang itu tidak terkabul. Begitu kata ulama, ya. Kebaikan dan keburukan itu berperang terus. Keinginan nurani kita, bisikan dari malaikat untuk selalu menyambungkan tali silaturahim, tapi keinginan iblis yang bertengger dia dengan nafsu kita untuk tidak menyambungkan tali silaturahim, itulah yang dia inginkan. Jadi berperang terus, Bapak Ibu. Tak kalah kini Bapak Ibu berperang antara memaafkan atau tidak memaafkan, berperang antara berbaikan atau tidak berbaikan. Nah, orang-orang yang sempurna pelaksanaan ibadahnya, lahir dan batin, yang banyak istighfarnya kepada Allah, itu yang menang, itu bisikan kebaikan. Kalau misalnya wak jengkel gini, jengkel, itu kan banyak macam-macam masalah jengkel tuh, di mana nak ketujuh dewa sipeknya dah, nak ketujuh dewa syarong gitu, yang sakit hatiku misalnya, lalu kita ingin menjauh darinya, ya, menjauh darinya. Percayalah Bapak Ibu ini rumah Allah, sampai kita kembali kepada fitrah kita untuk selalu pada hubungan yang baik, kita pasti gelisah. Sepanjang jalan akan gelisah, mata tidak mau tidur, kemudian pikiran tidak tenang. Akhirnya segala pekerjaan yang kita kerjakan tidak berhasil. Kenapa? Karena wak menentang hati nurani yang selalu ingin terhubung kebaikan itu. Sampai akhirnya kita menenangkan diri, lalu kita berkata, ya Allah, aku telah maafkan semuanya, ya Allah. Ampuni dosaku, dan semuanya akan berakhir, dan aku akan mati, dia pun akan mati, dan siapa yang dulu dan siapa yang terakhir itu urusan engkau, tetapi yang jelas semuanya akan berakhir, dan aku akan kembali kepada engkau, ya Rabb. Tenang kita, saat itu juga tenang Bapak Ibu. Kalau tidak percaya, coba lakukan ini. Bayangkanlah orang yang membuat sakit hati, lu maafkan. Lalu lihat itu sesuatu permasalahan yang tetek bengek, dan kita tidak mau terpedaya oleh masalah itu. Saat itu juga ditenangkan oleh Allah hati dan perasaan kita. Begitu pentingnya terhubung silaturahim itu. Semua di lampu Bapak Ibu ini, terang benderang. Coba putus cik bola Bapak Ibu, mulai redup. Putih lu cik lagi redup. Putih saudara Bapak Ibu, gelap semua. Ya. Dan kalau sudah gelap Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh pintu-pintu hidayah itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan diputus tali kasih sayang itu. Ya, ketikalah mati lampu gua dimatiin kuampaan sebentar putih hubungan ke situ Bapak Ibu. Gelap, perasaan menjadi gundah gulana. Kemudian dia balik larang, perasaan menjadi teh. Dan alhamdulillah, kan seperti itu. Jiwa kita juga seperti itu.
Nah, penyebab-penyebab daripada kegelapan jiwa pikiran itu salah satu di antaranya ada perbuatan yang melanggar yang kita lakukan, yaitu di antaranya memutuskan tali silaturahim, memutuskan tali silaturahim. Nah, karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah tahu seorang laki-laki yang dengan niat ikhlas karena mencintai Allah, tergerak hatinya untuk keluar rumahnya mengunjungi saudaranya. Allah tahu dia mengunjungi saudaranya itu karena kecintanya kepada Allah, sehingga lahir pula kecintaan kepada saudaranya itu. Tanpa memikirkan yang lain, dia mengunjungi saudaranya itu. Nah, untuk memberi pelajaran kepada Nabi dan umatnya, ya, berita ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Tetapi Nabi menyampaikan dengan bahasa sehingga ini menjadi sebuah hadis. Nah, di hadis yang lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi ya bersabda, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi Bapak Ibu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia membangun silaturahim. Dalam hadis yang lain disebut juga, ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Falyukrim jarahu, ya. Jadi Ibu dan Bapak, ada hubungan keimanan seseorang itu dengan Allah dan hari akhir dalam perbuatannya, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan menyalin hubungan silaturahim. Makanya Ibu dan Bapak dirahmati Allah, dalam hadis yang lain disebutkan, jo siapapun kita bertetangga, tetap tetangga itu punya hak dari kita, dan kita punya kewajiban terhadapnya. Termasuk juga kita punya hak dari tetangga kita, dan tetangga itu mempunyai kewajiban terhadap kita. Jo siapapun Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada tetangga yang mempunyai hak 3 dari kita. Kalau seandainya kita tidak memberikan hak mereka, maka 3 kali lipat dosa kita. Ada tetangga yang memiliki 2 hak dari kita. Kalau kita tidak tunaikan haknya yang 2 itu, maka 2 kali lipat dosanya dari kita. Dan ada tetangga yang memiliki 1 hak dari kita. Sebaliknya, kalau kita tunaikan, maka kita mendapat balasan pahala 3 kali lipat, 2 kali lipat, dan beberapa pahala. Nah, itu jadi Ibu dan Bapak hadis ini. Kalau kita bertetangga dengan karib kerabat kita, dun sanak kita, sapayong Jawa, sana ibu, dan seterusnya, sana ayah, dan seterusnya, ya, amak gadang amak kete, enggak, badu beradi, orang tua, nenek, dan sebagainya, tinggal di sebuah tempat yang kadang itu juga warisan dari orang tua-tua kita itu dulu. Maka kalau nyob beragama Islam, nyob dapat 3 hak. Kalau kita bertetangga dengan dia, karib kerabat kita itu, dan nyob butuh pertolongan, butuh bantuan, dan kita punya kemampuan untuk menolong dan membantunya. Ketika kita bantu, maka kita dapat 3 pahala. Pahala yang pertama, pahala membantu saudara karib kerabat. Pahala yang kedua, pahala membantu sesama muslim yang seakidah dengan 3. Dan pahala yang ketiga adalah pahala membantu sesama manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, kalau bertetangga dengan seseorang yang sama akidahnya tapi kurang datang, karib kerabat enggak,
ya dari kampungnya kita tahu, tapi siapa orangnya, siapa bapaknya kita tidak tahu. Jauh datang lalu bertetangga dengan kita, dan dia punya hak dari kita dua, hak sesama muslim dan hak sesama manusia. Kalau bertetangga dengan seseorang yang bukan seakidah dengan kita, dan dia pun tidak membuat kerusakan dan tidak karib kerabat kita, tetap ada satu hak dari kita, yaitu hak sesama manusia. Jadi tetap dimuliakan kamu, tetap dimuliakan tetangga, dan sambungkan tali silaturahim. Maka disitulah kata Rasulullah SAW, kesempurnaan keimanan seseorang itu ada hubungan dengan Allah hablum minan nas, dan juga ada hubungan dengan sesama manusia, yaitu memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan menyambungkan tali silaturahim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Annar rahmanu wa khalaqtur rahimah wa saqaqtu laha minal ismi faman yasiluha asiluhu wa man yaqta'uha aqta'uhu. Kata Rasulullah, aku dan Tuhan yang Maha Pengasih, dan aku ciptakan rahim, aku berikan padanya nama yang berasal dari namaku. Itu hadis qudsi, Bapak Ibu. Kemudian siapa yang menyambungnya, maka aku menyatukan diriku dengannya. Dan siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskan rahmatku darinya. Hadisku hadis qudsi. Jadi kata Rasulullah, Allah berfirman. Apa firman Allah? Ya, siapa yang menyambungkan tali silaturahim, maka Allah akan menyatu, dalam arti Allah akan memberikan rahmatnya kepadanya. Tapi siapa yang memutuskannya, ya juga Allah akan memutuskan rahmatnya dari orang yang memutuskan tali silaturahim. Ada hubungannya dengan hadis yang pertama tadi. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Bunda Bapak dan Allah, man ahabba anna yubsatalahu fi rizqihi. Nah, siapa yang ingin diluaskan rizkinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Dia menyambung silaturahim. Jadi siapa yang ingin rezekinya mudah, panjang usianya. Ada yang mau tanya Bapak Ibu, Ustaz, kan rezeki joaja kulah ditentukan oleh Tuhan. Ya enggak? Ketika telah datang ajal itu, la yastakhiruna biha wa la yastaqdimun. Kan gitu kan? Tidak ada yang bisa mengundurnya dan tidak bisa juga memajukannya. Betul? Benar itu. Kalau ajal seseorang itu telah datang, tidak ada seorang pun yang bisa memajukan dan memundurkan. Tapi siapa yang bisa memajukan dan memundurkan? Allah. Ya enggak? Allah. Yamhullahu man yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Allah menghapus, menetapkan apa yang dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab, lahul mahfuz. Allah yang memanjang, memendekkan. Maka hadis yang kita bacakan tadi, Bapak Ibu, siapa orang yang ingin rezekinya mudah, panjang usianya, maka sambungkan tali silaturahim. Apa maknanya? Makna yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menetapkan ukuran kadar setiap kita. Lalu Allah menyuruh kita memilih. Dan sebelum kita memilih, Allah telah bekali kita dengan dua bekal. Pertama keimanan, yang kedua akal. Yang dengan akal itu kita berilmu. Nah, keimanan itu dipertebal dengan ilmu pengetahuan. Nah, setelah itu Allah pilih, wahadainahun najdain, berikan dua jalan. Dan setelah kita melihat kedua jalan itu, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Kenapa?
qad tabayyana rusdu minal ghayy, karena sudah jelas yang benar, yang salah, yang lurus, yang bengkok. Jadi kata Allah, si fulan nanti ketika dia hidup di dunia, kalau menyambungkan tadi silaturahim, usianya segini, rizkinya segini, jodohnya segitu, wafatnya di sini, dan cara wafatnya seperti ini. Tapi kalau dia putus silaturahim, rizkinya cuma segini, jodohnya si fulan, matinya di situ. Jadi dua hal itu sudah ada pada diri kita, Bapak Ibu. Nah, contoh, seseorang itu awalnya Allah tetapkan rezeki, ya, taruhlah usia 80 tahun untuknya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat ketentuan. Kalau nanti dia sambungkan tali silaturahim, usianya aku tambah 20 tahun lagi. Ya enggak? Yang Allahu man yasha wa yuthbitu. Allah yang menghapus, Allah yang meletakkan. Tidak. Dalam ayat lain, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha menentukan. Ternyata orang itu menyambungkan tali silaturahim, ditambah ada Allah 20 tahun umurnya. Ternyata orang itu memutuskan tali silaturahim, sampai 80 tahun umurnya. Rezeki pun begitu. Nah, begitu makna hadis ini. Makna berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan usia seseorang itu, ya, 50 tahun. Ya, enggak? Kalau dia sambung tali silaturahim, usianya 50 tahun. Kalau dia putuskan tali silaturahim, usianya kurang dari 50 tahun. Itu makna yang berikutnya. Dan makna yang sering kita dengar dari penjelasan guru-guru kita, makna lahir atau makna zahir. Apa contohnya? Orang kalau banyak menyambungkan tali silaturahim, orang sayang kayaknya, enggak? Kalau orang sayang kayaknya, rezekinya murah. Kalau rezekinya murah, banyak jalan untuk bisa memperpanjang umurnya. Ambo dulu pernah pengalaman Bapak Ibu, seorang imam masjid, garim masjid, yang lah lama jadi kampung itu jauh berasal dari kampung lain. Tapi nyo bisa jadi imam, kemudian nyo bisa azan, ya nyo bisa puluh maja mengaji anak-anak. Lah beranak pinak puluh nyo di kampung itu, tetapi nyo tetap dia rumah cie dengan kehidupan yang pas-pasan. Suatu kali Bapak Ibu sakit nih. Dan sakit itu harus dirawat di rumah sakit dan dioperasi. Kok ketek-ketek dulu Bapak Ibu, ya kampung. Kemudian, ya ketika dioperasi dibawa ke Ahmad Mukhtar, waktu itu masih ditanya ledo pitih untuk biaya. Luna dulu BDS waktu itu ketek-ketek. Nah, pulanglah yang mantakan ke kampung, dia tahulah jamaah musaji. Ya Bapak Ibu. Dek karena orang kok suku menyambung tali silaturahim. Ya, ambo pun tak kena dengan ibu dan bapak. Jualan ketek-ketek ku sayang. Satyo sonjo kami itu yang menyenang bunti itu ke rumah-rumah, ya, minta lah bare. Dalam saku-sakunya gua ada bulu-bulu periming. Ya dulu bulu-bulu begini, Pak. Warna oranye ya, pasu jeru, cie itu macam bulu-bulu haji, bulu-bulu premium aja. Hanya beli sekantong lah, ini aja anak. Kenal jurang tua, kenal lihat dua orang kampung meninggal atau orang di kampung sebarang tiba aja situ. Ya, tahu ringan tangan, bawa toroyong tiba. Ada orang kemalangan tiba, diundang tiba. Bahkan acara-acara di kampung pun turun tangan. Ketika disampaikan kepadanya berita kepada masyarakat, kecil masyarakat operasi sajalah, biarlah kami bayu untuk membiayainya. Abu tak kenal apa ibu, orang dia ibu satu puluh tu menjapui, mana aku bayu, ampe musaji di Granagari itu, ada musola bagai, ada kotak dijalankan, banyak apa ibu dioperasinya, bahkan bisa puluhnya membeli ube,
dan untuk KID-nya untuk beberapa bulan lah dari iuran itu. Itu yang makna zahirnya saja Bapak Ibu. Yang makna zahir kan, rasakinya murah, ya enggak? Ketika inyo sakit dengan orang membantu, Allah tetapkan pula umurnya ditambah di Allah. Nah, di operasi. Coba kalau selama pun tidak kenal, sakit orang biasa lah, meninggal orang di kampung tu jamu indah lah diundang ini tidak tiba gitu. Bawa toroyong orang tidak perlu tiba, ya nyanyi yang saja di rumah. Waduh keluarga yang tidak perlu diajak untuk bersilaturahim, sakitnya kira-kira baca orang tu. Biasalah, akhirnya balik tidak bau sebulan mati sudah terima. Enak. Jadi itu makna zahir daripada siapa orang yang menyambungkan tali silaturahim, Allah mudahkan rezekinya dan Allah panjangkan usianya. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ya bisa terus itu menjaga hubungan baik di antara sesama kita. Nah, hadis yang terakhir tentang itu Ibu dan Bapak, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ya, apa kata Rasulullah? Wa ra'aitu rajulan min ummati. Dan aku melihat seseorang dari umatku. Ja'ahu malakul mauti liyaqbidha ruhahu. Datang malaikat kepadanya, malaikat maut, untuk mencabut nyawanya. Jadi datang malaikat untuk mencabut nyawanya. Ya, faja'ahu birruhu biwalidayhi. Maka datanglah kepada malaikat itu amal kebaikannya kepada kedua orang ibu bapaknya. Jadi amal kebaikan itu berwujud datang kepada malaikat dan mengatakan, aku adalah amal kebaikan orang ini kepada ibu dan bapaknya. Faraddahu anhu. Lalu datang perintah Allah kepada malaikat itu, tahan dulu mencabut ruhnya. Nah, itu makna panjang umur tuh. Tahan dulu mencabut ruh orang itu. Kenapa? Karena silaturahim yang dia jaga dengan kedua orang ibu bapaknya. Jadi bentuk silaturahim itu Bapak Ibu adalah menunaikan kewajiban, kemudian menyayangi, menjaga, memelihara kebaikan, apalagi kepada orang tua. Maka di situ pula Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah bersilaturahim dengan Rasulullah dalam bentuk sholawat silah kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau orang tua kita telah meninggal, masih bisakah kita bersilaturahim? Bisa. Berziarahlah ke kuburnya, lalu berdoa. Dan itu yang bersilaturahim itu adalah ruh spiritual kita. Baca ruh bersilaturahim dengan makhluk yang lain. Tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan jangan dirusak. Jadi orang semakin tinggi pengetahuannya Bapak Ibu, semakin jago tali kasih sayang. Bahkan siapapun orangnya, kata Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW menyempurnakan, kalau menyambungkan kebaikan dan cinta kasih itu, walaupun kepada orang yang berbeda akidah sekalipun dengan dia, tetap Allah berikan balasan kepadanya. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah. Dan kita berasal dari diri yang satu. Dan itu Allah yang kita imani, itu yang menciptakan itu. Jadi umat Islam yang beriman itu menjadikan damai kehidupan. Sehingga kalau di luar negeri ada negara-negara yang sudah maju pengetahuan dan peradabannya, ya, di tempat-tempat umum boleh memancing, boleh, tapi tidak boleh mengambil ikan yang kecil-kecil. Tidak. Ada pengawal, ada penjagonya tuh. Penjagonya kan begitu nampak ikan tadi, boleh diambil, silakan. Ya. Tapi kalau ada ikan yang keteknya bawa, lapin balik dan orang tadi ditangkap. Taman yang indah, ada bunga-bunga, dilarang menginjaknya, dilarang merusaknya.
yang merusak ditangkap, didenda. Itu negara yang maju. Tapi cuci lihat, kadang-kadang kita cuma sekedar tahu, namun tidak diamalkan. Bara merusak tanaman, merusak bunga-bunga yang indah. Karena itu tadi silaturahim. Soharul fasadu fil barri wal bahr. Nyata sahabat Sayyidina. Setelah nyata kerusakan di langit, di bumi dan di laut, karena ulah tangan manusia. Jadi silaturahim kepada manusia juga dan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Itulah Bapak Ibu sambungan dari yang kita bahas pada pekan yang lalu. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.